seperti latihan ya, jangan gabuk lagi mungkin bagaimana menurut Saya pikir ini yang seharusnya harus kita proaktifkan ya. Artinya bencana ini seperti yang disampaikan oleh Pak Sanusi. Ada bencana yang memang itu tidak bisa ditebak ya. Artinya kapan saja, di mana saja itu bisa terjadi bencana. Tapi juga sekarang ini kan udah apa ya, sudah tidak seperti itu juga. Ada bencana yang bisa tidak ditebak, tapi juga bisa ditebak, Pak. Iya. Nah, misalnya banjir. Jadi orang udah bisa tebak nih. Ini banjir kalau hujan durasi 24 jam nggak berturut apa nggak berhenti, itu pasti banjir. Nah, ini kan bisa ditebak. Artinya ya kita Prediksi tidak ya. melihat bencana itu hanya bencana alam. Artinya gempa bumi, tsunami. Kalau dulu banjir bencana alam, tapi kategorinya sekarang udah agak berubah. Juga bencana yang disebabkan oleh faktor manusianya Iya. gitu. Artinya ada tidak keseimbangan ekosistem ya, hutan yang rusak, daerah aliran sungai yang rusak dan banyak lagi. Termasuk drainase yang tidak berfungsi dengan baik, itu juga bisa banjir kita kan, apalagi di perkotaan Pak Sanusi. Dan saya pikir ini yang harus kita kurangi. Kalau mencegah memang agak sulit ya, belum ada yang bisa kita cegah. Oh tidak ada korban sama sekali, itu memang sulit. Tapi paling tidak bisa dikurangi. Inilah yang dinamakan pengurangan risiko bencana. Iya. Nah, jadi disaster reduction. Nah, jadi bagaimana ini dilakukan, dan sekarang kita lihat tsunami misalnya sudah beberapa kali dilakukan tsunami drill ya. Iya. Pelatihan terhadap bagaimana ketika tsunami datang apa yang harus dilakukan, ini menarik. Tapi tidak hanya di Banda Aceh atau di wilayah-wilayah yang terjadi tsunami kemarin saja, tapi seharusnya meluas ke wilayah-wilayah lain yang berpotensi gitu. Iya. Karena Aceh ini kan kebanyakan kita kan di wilayah lautan. Laut. Kalau kita ngambil garisnya kan. Kemudian tsunami drill juga dilakukan, tapi juga ada banjir drill, gunung api meletus drill juga seperti itulah. Jadi Iya. latihan-latihan sebenarnya penting karena potensi-potensi ini terjadi. Misalnya aja kita tahu beberapa waktu yang lalu Selawah dinaikkan status, ya kan? Kita harus belajar dari Merapi. Walaupun Merapi sendiri yang sudah tahu, tapi korban juga lumayan banyak kan? Iya. Mentawai misalnya, padahal sudah dipasang early warning system di situ, tapi ternyata nggak berfungsi ketika tsunami terjadi. Iya. Justru awalnya dikatakan apa kemungkinan ada tsunami, tapi tiba-tiba dicabut oleh BMG, nggak ada tsunami. Masyarakat kan nggak tahu, tiba-tiba benar terjadi. Iya. Ini yang kita inginkan, tidak kecolongan lagi. Di Aceh jangan seperti itu maunya gitu. Jadi hal seperti ini yang seharusnya ditelaah terus, dan kita memperkuat diri juga terhadap yang namanya kesiapsiagaan. Jadi LSM, pemerintah, dan semua pihak bersinergi untuk mengurangi ini. Terutama wilayah-wilayah yang terdekat dengan wilayah bencana. Itu juga harus lebih cepat bergerak seharusnya. Jangan berharap wilayah yang paling jauh. Wilayah yang paling dekat itu, misalnya kayak kemarin, Banda Aceh kenang tsunami. Orang-orang yang ada di sekitar Indrapuri sampai ke Janto misalnya, itu kan seharusnya orang yang menjadi orang yang paling duluan jadi relawan gitu. Ini yang kita inginkan ke depan. Jadi seperti itulah kira-kira. Dan ini yang seharusnya kita lakukan dalam konsep yang namanya forum bersama pengurangan risiko bencana yang sekarang sedang kita gagas. Iya, baik. Dan alhamdulillah sudah terbentuk. Ya. Ada hal yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz ini, sebenarnya yang ditanyakan oleh Pak Sanusi tadi. Namun kita akan tanyakan setelah kita mengikuti iklan dulu, dan pemirsa masih kami nantikan Anda di 0651401171 partisipasi Anda, bagaimana Anda melihat pembangunan perjalanan Aceh setelah 6 tahun bencana tsunami. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.